Halo Sobat Horor, ketemu lagi dengan gue, Gantari, penyampai cerita-cerita misteri dan hantu di channel ini. Oh ya, akhir-akhir ini gue suka banget dengan anime Attack on Titan. Gimana dengan lo? Ya, selain seru, kisahnya yang menghadapi raksasa, ngingetin gue akan kisah misteri yang pernah diceritakan kakak sepupu gue. Kala itu, dia dicegat sama hantu yang besar banget, seperti raksasa Sobat Horor. Kisah ini terjadi sekitar pertengahan tahun 90-an lalu, ketika kakak sepupu gue, Herdi, dan keluarganya pindah menempati rumah baru mereka. Sebuah kompleks perumahan bernama Gria Baswara yang saat itu masih baru. Lokasinya menempati sebuah kawasan luas yang mulai dibuka sebagai wilayah permukiman. Nah, kakak sepupu gue dan keluarganya ini termasuk keluarga generasi awal yang menempati lokasi itu. Nah, lo ngerti kan kalau daerah sekitarnya pasti masih rada-rada sepi gitu karena belum semua rumah berpenghuni. Pada suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 8, Herdi diminta mamanya untuk membeli gula pasir. Her? Ya, Ma. Kamu beli gula 2 kilo ya di tempat Bu Heksos. Ini mau bikin kopi lah kok malah habis gulanya. Siap, Ma. Tapi Herdi minta jajanin anak Mas 2 ya. Ya udah, cepetan sana. Jangan mampir-mampir. Udah malam ini. Segera Herdi mengambil sepedanya untuk menuju toko yang dimaksud. Kira-kira berjarak ya sekitar 5 menitan lah kalau bersepeda. Baru sekitar 1 menit dia mengayuh sepeda di lokasi yang masih cukup sepi itu. Tidak ada yang ganjil sih. Sekelilingnya tampak rumah-rumah yang masih gelap tanpa lampu. Bahkan juga masih ada beberapa petak tanah kosong. Ya sama seperti biasanya dia lihat. Pada satu titik, dari kejauhan, dia melihat ada seorang yang berdiri di pinggir jalan. Tapi, kelihatannya kok orang itu memakai baju yang aneh. Hah? Kok bajunya surjan dan caping sih? Kayaknya bukan orang perumahan sini nih. Herdi terus menatap orang itu, tidak bisa melepaskan pandangan darinya. Ketika dia makin mendekat dan terlihat wajah orang itu, wajah itu pucat sekali. Setelah melewati orang tersebut, Herdi melanjutkan kuesnya. Ada lagi sesuatu yang aneh. Dia menyadari kalau jalan yang dilewatinya sekarang seperti jalanan yang asing. Aspal yang tadi dilewatinya berubah menjadi seperti jalanan tanah. Di kanan kirinya yang seharusnya perumahan, kini menjadi seperti persawahan. Ia seperti tidak lagi ada di perumahan tempat dia tinggal. Lalu, di mana dia sekarang? Loh. Biasanya kan ini rute jalan yang menuju ke toko Heksos. Kok jadi berubah gini? Herdi tetap mengayuh sepedanya meskipun kebingungan. Ia mulai merasa bahwa dirinya telah tersesat, tapi entah di mana. Kini, dia melihat sekelilingnya mulai seperti ada keramaian. Dilihatnya, ada beberapa orang berjalan. Ada juga yang duduk, bahkan ada yang berdagang. Bermacam aktivitas. Tapi, satu hal yang membuat mereka serupa adalah pakaian mereka. Kalau diperhatikan lagi, seperti baju orang zaman dahulu. Aduh, ini aku jalan kemana sih? Mestinya kan udah dari tadi nyampe ke toko Heksos. Kok malah ada di desa apaan nih? Kulo nuwun Pak, kalau mau ke jalan raya Gria Baswara, ke arah mana ya? Loh, apa kowe tekan kene? Mulai kono, iki tutup panggonanmu. Herdi yang sebelumnya kebingungan makin bertambah bingung oleh respon dan kata-kata orang aneh tadi. Dia kembali berlalu dan melanjutkan perjalanan.
Entah sudah berapa menit semenjak dia merasa tersesat. Akhirnya dia melewati sebuah tempat dengan banyak pohon bambu di sana. Gimana sih ini? Kok bisa-bisanya nyampe ke sini? Aduh, aku pengen pulang. Saat itu juga ia menyadari sesuatu. Di tengah jalan, sesuatu tampak berdiri menghalangi jalannya. Sosok dengan proporsi tubuh besar tak wajar, terlihat aneh, sedang berdiri dan menatapnya tajam. Herdi seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. Dia hanya bisa diam memaku karena ketakutan. Dan secara perlahan, sosok itu membesar dan makin membesar. Dari yang awalnya setinggi gerbang, membesar, sampai setinggi pohon kelapa. Dengan kencang dia memacu sepedanya ketika secara tiba-tiba dia terjatuh. Pa! Ini si Herdi ketemu. Herdi sempat jatuh pingsan sebentar. Begitu dia sadar, dia sudah digendong oleh papanya dan dibawa masuk ke rumah. Terlihat juga beberapa tetangganya berkerumun. Mereka terlihat sangat khawatir. Karena semenjak Herdi keluar rumah tadi, sudah 4 jam berlalu. Hampir semua tetangga dan teman-temannya ditanyai. Dan jawabannya sama. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Herdi tentu saja bingung. Dia menceritakan bahwa dia tadi sempat tersesat ke dalam daerah yang asing. Dan hanya sekitar 15 menitan saja dia di situ. Tidak selama berjam-jam. Fakta yang diungkapkan Herdi ini membuat banyak orang di situ jadi bingung dan bertanya-tanya. Sobat horor, sampai sekarang 30-an tahun sudah berlalu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh Herdi masih tetap menjadi misteri. Ada yang bilang kalau Herdi tidak sengaja masuk ke alam lain. Secara di perumahan itu sebelumnya adalah tanah-tanah kosong yang banyak penunggu gaibnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa setan gede ala Titan itu sebenarnya mengincar Herdi untuk dibawa. Kalau menurut lo, mungkin ada penjelasan lain? Share ya di kolom komen. Ya, untung aja setan Titan itu cuma segede Joe Titan ya. Meskipun tambah gede sih, sekitar seukuran Attack on Titan-nya Eren. Tapi coba lo bayangin deh, kalau segede Colossal Titan. Misal gue yang mengalaminya, pasti. Sobat horor, jangan lupa like dan share video ini jika lo suka. Dan mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini makin berkembang dan menyajikan kisah dan animasi yang lebih baik untuk lo semua.